Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, gue lagi semangat banget. Buat kamu yang mungkin lagi malam mingguan kelabu, seperti biasa aku bakal nemenin kalian dengan banyaknya tips self healing. So jangan sedih. Kenalin juga buat kamu yang baru pertama kali datang, nama aku Ria Marliana. Di sini aku bakal nemenin kalian, jombloan dan jomblowati. It's okay, nikmati semua yang ada sekarang karena ketika nanti lu udah nikah, apalagi punya anak, kamu akan merindukan saat-saat kejombloan itu. Percaya sama gue. Kalau misalkan lo masih jomblo, kamu masih SMA gitu, atau masih SMP, or kamu masih SD tapi udah mikirin lo jomblo atau pacaran. Oh my god, terlalu dini ya dewasanya. But it's okay. Yang penting kalian udah dengerin aku. Terima kasih banget udah ngeklik podcast untuk episode kali ini. Aku bakal share sesuatu yang mungkin bakal berguna someday. Karena ya gimana ya, pengen gak kuliah tapi pengen kuliah. Seru loh kuliah itu. Itu pertama kali aku jauh dari orang tua. Aku harus mandiri dan efeknya Masya Allah. Jadi jangan kemana-mana karena aku bakal share tentang 3 kesalahan umum, 3 kesalahan fatal ya sebenarnya ketika memilih jurusan kuliah. So jangan kemana-mana, stay tune di situ. Oke, back again. Sebenarnya mudah saja. Bye. Aku mulai gila. Sebenarnya kalau ada kamera gitu kayak nggak bisa ngomong, cuman karena kebetulan namanya podcast kan gak ada kamera ya. Yaudah biarin aja. Jadi guys, kita tahu bahwa memilih jurusan kuliah itu sama kayak kita memilih pacar. Bedanya kalau pacar dia mungkin banyak, kita nggak banyak pilihan karena nggak banyak yang suka sama lo. Sombong. Karena nggak banyak yang suka sama gue. Tetapi kalau jurusan kuliah kebetulan banyak pilihannya ya nggak? Ya mirip-mirip itulah. Nah, kesalahan yang pertama adalah ketika kamu memilih jurusan kuliah berdasarkan ikut-ikutan, ya kan? Ketika nanti sudah penjurusan, nanti kan di kuliah masih ada prodi lagi, masih ada konsentrasinya di hal apa gitu kan? Terus tugas masing-masing juga beda. Jangan sedih ketika kalian harus mau nggak mau mandiri, karena inilah saatnya kalian harus mandiri tanpa teman-teman kalian. Bukan itu aja, ketika udah semakin tua seseorang, itu circle pertemanan mereka itu makin kecil. Apalagi kalau udah nikah, udah punya anak, yalah curcol mbak. Gak, ini beneran. Jadi lu harus siap karena itu. Jangan sampai ketika memilih ikut teman-teman, tapi endingnya kalian justru merasa kesepian. Jangan kayak gitu. Ingat tujuan awal adalah belajar ya. Terus yang kedua adalah bagaimana kita deal with kita memilih jurusan karena dipilihin sama orang tua. Itu sama mirip-mirip dengan kita nikah dengan orang yang dijodohin sama orang tua. Ya nggak salah juga, cuman akan jadi salah ketika di tengah perjalanan kalian menyesali itu, menyalah-nyalahkan orang tua. Oh come on, kamu bukan bayi, kamu bukan anak-anak SMP lagi. Ambil tanggung jawab pribadi. Jangan sampai bilang aku nggak punya pilihan mbak. Enggak. Sebenarnya kamu itu memilih untuk menuruti ibu atau bapak kalian. Niatnya bagus loh, bahwa kalian ingin membahagiakan orang tua. Nah akan jadi salah ketika lu nyalah-nyalahin. Kalau coba dicang up lagi niatnya untuk berbakti kepada orang tua, insya Allah lebih kuat motivasinya. Terus kemudian apa? Yang ketiga adalah memilih jurusan karena takut atau pingin laris ya. Padahal kamu gak suka jurusan itu. Boleh aja, asalkan kamu komitmen dan konsisten. Karena namanya kuliah itu susah. Yang disukai aja, subjek yang disukain aja itu masih susah. Apalagi subjek yang enggak kamu sukain, kamu milih jurusan hanya karena biar dapat kerjaannya mudah. Ya, ada sih orang-orang yang seperti ini dan mereka bisa total pekerjaan, alhamdulillah ada aja. Yang penting satu, jangan takut soal rezeki. Di episode sebelumnya aku udah kasih detailnya ya tentang berdamai dengan rasa takut. So, coba cek episode sebelah deh. Episode sebelumnya. Penting banget. Nah, itu kira-kira 3 kesalahan umum yang sering banget aku temuin dari kalian ketika memilih jurusan kuliah. Nah mbak, terus misalkan kalau udah di tengah jalan aku mau keluar gitu gimana mbak?
Pertama adalah coba kamu pertimbangin dulu pro dan kontranya, ya Kak. Karena di depan belum tentu juga lebih mudah. Kalau kamu hanya lari dari kenyataan, please jangan karena itu. Karena di depan juga bisa jadi justru lebih sulit. Dan cobalah latihan untuk menyelesaikan apapun yang kalian mulai. Apapun yang sudah kalian decide atau decision kalian, entah nurutin orang tua, ikut teman dan lain sebagainya. Coba kamu ambil tanggung jawab untuk finish ya. Finishkan itu. Kecuali ada hal-hal yang benar-benar udah gak bisa ditolerir. Dan itu berkaitan dengan prinsip. Misal ya. Kayak saya masuk psikologi misalkan. Ketika di tengah jalan ada beberapa yang tidak sesuai dengan akidah. Nah makanya saya mau gak mau harus mau gak mau harus transfer ke psikologi Islam. Itu prinsipal lah ya. Jangan gara-gara aduh susah banget ya belajar IT misalkan, aku mau pindah psikologi aja kata temenku tuh dia lebih santai, lebih enak. Oh come on, itu kan kata temenmu, kita belum tentu loh. Kayak misalkan aku nih dulu mikirnya seperti itu, tapi ketika aku kuliah sendiri di psikologi, Masya Allah. Nah gue punya tips 5 tips doang nih, 5 aja, gak perlu sampai 10 atau 30 5 aja, aku punya tips untuk memilih jurusan yang insya Allah akan aku share setelah pesan-pesan berikut ini. Punya masalah, curhatin aja di podcast Self Healing. Ya ampun, tadi tuh aku udah record, udah sampai berdarah-darah. Ternyata gak dicolokin mikrofonnya, astagfirullah. Mana udah berbusa-busa kan. Aduh. Nasib. Buat kalian apa sih yang enggak? Oke, sesuai dengan janjiku tadi bahwa aku bakal share secara singkat aja 5 tips untuk memilih jurusan ya. Yang pertama adalah niat dan juga doa. Niat itu harus dilurusin, jangan sampai keliru. Niat kuliah untuk cari uang, salah. Jelas ya. Karena kan kalau nyari uang ya kamu bisnis lah. Teman-temanmu lulus, kamu udah jadi bos. Ya kali aja lu bisa mempekerjakan mereka juga kan. Nah, kamu lurusin dulu bahwa niat kita kuliah adalah mencari ilmu. Jangan mencari ijazah. Gampang cari ijazah mah, tinggal kamu beli juga bisa. Tetapi kalau misalkan kamu dapat ilmunya, insya Allah nilai itu mengikuti, ijazah juga mengikuti, dan otomatis kepercayaan orang terhadap kamu juga mengikuti. Jangan lupa berdoa, ditunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Benar dan salah di hadapan Allah itu adalah segala sesuatu yang memberikan kesuksesan kepada dunia dan akhirat kalian. Oke? Jangan berdoa untuk sesuatu yang haram ya. Oke? Terus yang kedua, self understanding. Kalian harus pahami dulu siapa diri kalian, kekuatan dan kelemahan kalian itu seperti apa, interest kalian itu di mana. Jadi waktu SMA kan sudah ada pelajarannya tuh, kamu bakal tahu kekuatan kalian itu di mana, kelemahan kalian di mana. Misalkan kayak saya kekuatannya di logical thinking, lebih ke matematika. Tapi kalau untuk hafalan-hafalan, aduh ya Allah. Nah, tapi aku juga senang bersosialisasi. Nah, kalau udah belum tahu juga, coba nanya ke orang tua kalian atau nanya ke teman-teman. Biasanya teman-teman kalian lebih tahu diri kalian dibanding kalian sendiri. Aku juga punya tips nih, misalkan kalian pengen tahu karakter diri kalian berdasarkan golongan darah, lu coba buka Instagram @karaktercintagoldar. Di situ semoga ngebantu kalian lebih memahami cara kerja otak ya. Itu. Kemudian yang ketiga, setelah tadi yang pertama adalah niat dan doa, yang kedua tadi itu self understanding, dan kemudian yang ketiga list daftar jurusan yang kira-kira memang kamu sukain. Oke? Yang nyambung sama nomor 2 tadi. Setelah kamu paham interest kamu di mana, kelemahan dan kekurangan kamu di mana, kamu coba kaitin sama atau coba cari tahu jurusan apa sih yang mengakomodir interest kalian itu. Setelah tahu ada 3 misalkan atau 5 gitu ya. Kalau aku sih mending 3 atau 2 lah ya. Kamu list juga kelemahan dan kekurangan itu. Misalkan kayak psikologi, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Tapi lagi-lagi jangan dimasukkan masalah takut masa depan ya. Bukan soal uang ini. Terus IT misalkan kelebihannya apa, kekurangannya apa
gitu-gitu. Nanti kamu akan cenderung ke salah satu. Jangan lupa ya, sholat juga loh itu. Sholat istikharahnya saya lupa lagi. Tadi masuk ke nomor 1 sih. Oke, di nomor 3 kamu udah kasih list ya. Setelah sudah ada kecenderungan jurusan yang mana untuk first priority dan juga second priority-nya yang mana. Terus kemudian yang nomor 4, kamu list juga kampus yang mengakomodir jurusan itu. Ingat akreditasinya, pro dan kontranya seperti apa, oke? Dan yang terakhir gampang banget loh ya. Tinggal kamu coba minta ridho orang tua. Kadang-kadang orang tua ngelihat kesungguhan kalian itu terenyuh loh. Dan diam-diam itu mereka mendoakan kalian walaupun kelihatannya mereka awalnya gak setuju. Trust me. Oke, jadi ada 5. Yang pertama niat dan doanya dilurusin. Yang kedua self understanding. Kemudian yang ketiga list daftar jurusan, pro dan kontranya. Kemudian yang keempat, list kampus yang mengakomodir jurusan yang kalian tuju itu. Dan yang kelima, cari ridho orang tua ya. Semoga berhasil, karena namanya kuliah, ujiannya itu bukan di awal masuknya karena apa, enggak. Motivasinya apapun itu, ujiannya adalah komitmen dan juga konsistensi. Karena waktu kuliah walaupun kamu suka banget, pasti tetap ngalamin kesulitan. Oke? Di situ. Tentang kesetiaan kalau aku ngomong sih. Jadi komitmen sama konsisten itu disingkat jadi setia. Nah, ngomong-ngomong soal setia nih, for the next episode kayaknya aku bakal sharing gimana caranya mengetahui pasangan yang setia. Nah loh. Oke, semoga itu bermanfaat dan ngebantu kamu. Apapun ujiannya, semoga Allah kuatkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.